Mendirikan Masjid Kuba. 4 hari beliau tinggal di tempat itu ditemani oleh Abu Bakar. Selama masa 4 hari itu, beliau membangun Masjid Kuba. Ali bin Abi Thalib datang ke tempat itu setelah mengembalikan barang amanat kepada pemiliknya di Mekah. Para pemuka Madinah menawarkan diri supaya beliau tinggal di kediaman mereka dengan segala persediaan dan persiapan yang ada. Tetapi beliau secara halus meminta maaf kepada mereka. Sesampainya di sebuah tempat penjemuran kurma kepunyaan 2 orang anak yatim dari Bani Najjar, unta itu berlutut. Turun dari untanya dan bertanya, "Punya siapa tempat ini?" tanyanya. Dia adalah wali kedua anak yatim itu. Kemudian beliau memutuskan untuk beristirahat di tempat di mana unta itu berhenti. Dan tuan rumah sangat gembira menyambut keputusan beliau. Di samping itu, di tempat yang sama umat Islam meminta agar didirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah dan tempat tinggal beliau. Demikianlah, langkah awal dakwah beliau adalah mendirikan masjid, sebab masjid sebagai tempat sholat. Dan sholat juga merupakan rukun Islam yang kedua setelah membaca 2 kalimat syahadat. Mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Banyak ancaman yang ingin memecahkan kaum muslimin dari Mekah, yaitu kaum Muhajirin, dan dari Madinah, yaitu kaum Ansor. Ketika hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menggabungkan kekuatan Muhajirin dan Ansor untuk bersaudara, agar Islam tidak terpecah belah. Kaum Muhajirin adalah kaum yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang sudah menganut agama Islam. Disebut kaum Ansor karena mereka menolong kaum Muhajirin. Di samping itu, di Madinah juga terdapat orang-orang musyrik dari sisa-sisa suku Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi terdiri dari Bani Qainuqa di sebelah dalam, Bani Quraizah di Fadak, Bani Nadir tidak jauh dari Fadak, dan Yahudi Khaybar di utara. Dengan kondisi penduduk yang bermacam-macam ini, mula-mula Nabi SAW menyusun strategi mempererat persatuan mereka untuk menghilangkan segala bayangan yang akan membangkitkan api permusuhan lama di kalangan mereka itu. Untuk mencapai maksud ini, beliau mengajak bersumpah atas nama Allah agar kedua kelompok menjaga persaudaraan. Dengan persaudaraan ini, kaum muslimin bertambah kokoh. Ternyata kalangan Ansor memperlihatkan sikap keramah tamahan yang luar biasa terhadap saudara mereka kaum Muhajirin. Membuat piagam Madinah. Piagam ini dibuat agar terciptanya masyarakat Madinah yang sejahtera, memahami perbedaan, toleransi dengan pihak-pihak yang berada di Madinah seperti kaum Muhajirin, Ansor, Yahudi, dan lainnya. Ditulis pada tahun kedua Hijriah atau 623 Masehi. Pokok atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam konstitusi Madinah, para ahli yang berbeda-beda dalam membuat rumusannya. Muhammad Khalid merumuskan 8 prinsip. Yang pertama, kaum Muhajirin dan Ansor serta siapa saja yang ikut berjuang bersama mereka adalah umat yang satu. Kedua, orang-orang mukmin harus bersatu menghadapi orang yang bersalah dan durhaka walaupun itu anaknya sendiri. Yang ketiga, jaminan Tuhan hanya satu dan sama untuk semua melindungi orang-orang kecil. Yang keempat, orang-orang mukmin harus saling membela di antara mereka dan membela golongan lain. Dan siapa saja kaum Yahudi yang mengikuti mereka berhak memperoleh pembelaan dan bantuan seperti yang diperoleh orang Muslim. Yang kelima, perdamaian orang Muslim itu adalah satu. Yang keenam, bila terjadi persengketaan di antara rakyat yang beriman, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum Tuhan dan kepada Muhammad sebagai kepala negara. Yang ketujuh, kaum Yahudi adalah umat yang satu bersama kaum Muslimin. Mereka bebas memeluk agama mereka. Yang kedelapan, sesungguhnya tetangga adalah seperti diri kita sendiri, tidak boleh dilanggar haknya dan tidak boleh berbuat kesalahan kepadanya. Menjalankan prinsip musyawarah. Beliau adalah Rasul Allah dengan otoritas yang berlandaskan kenabian, sekaligus pemimpin masyarakat dan kepala negara. Beliau amat gemar berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam berkonsultasi, Nabi tidak hanya mengikuti satu pola saja. Setiap kali beliau bermusyawarah hanya dengan beberapa sahabat senior. Tidak jarang pula, beliau hanya meminta pertimbangan
dari orang-orang yang ahli dalam hal yang dipersoalkan atau profesional. Terkadang beliau melemparkan masalah ke masyarakat umum, jika masalah tersebut ada kaitannya dengan dampak umum yang ditimbulkan. Maka beliau tidak lagi bermusyawarah dengan para sahabat dan masyarakat umum. Hubab bin Munzir dari kalangan Ansor menanyakan perihal tersebut kepada beliau. Apakah hal itu atas perintah Allah atau keputusan pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab bahwa hal itu semata-mata karena keputusannya sendiri. Hubab mengemukakan kepada beliau bahwa tempat tersebut kurang tepat. Kemudian dia mengusulkan tempat mata air yang lebih depan. Alasannya adalah pasukan Islam harus membawa banyak tempat air untuk diisi dari mata air yang paling depan, kemudian mata airnya ditutup.